Selamat berjumpa kembali rekan-rekan, para praktisi, para mahasiswa maupun mereka-mereka yang tertarik dengan dunia bisnis, dengan dunia ekonomi maupun dengan dunia kewirausahaan. Pada kesempatan yang amat baik ini, kita akan membahas kurang lebihnya beberapa menit ke depan tentang salah satu topik yang ada dalam ilmu akuntansi, yaitu kita akan membahas yang berkaitan dengan anggaran bahan baku. Kita tahu bersama bahwa dalam proses produksi, bahan baku merupakan salah satu komponen utama dari berlangsungnya proses yang memang untuk meningkatkan value atau meningkatkan nilai dari sebuah barang dari bahan baku mungkin menjadi bahan setengah jadi, kemudian diproses, kemudian menjadi barang jadi yang pada akhirnya akan dipasarkan ke tengah-tengah masyarakat. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang anggaran bahan baku, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu tentang anggaran bahan baku tersebut, di mana dari beberapa sumber dapat ditarik sebuah benang merah bahwa yang namanya anggaran bahan baku itu merupakan seluruh anggaran yang memiliki hubungan dengan perencanaan secara rinci, terutama mengenai penggunaan bahan baku untuk diproses selama periode yang akan datang. Kita tahu bersama bahwa bahan baku haruslah didapatkan oleh produsen atau penjual dengan cara mencari sumber di luar industri itu. Artinya mereka pun harus membeli bahan-bahan yang dibutuhkan oleh industrinya. Oleh karena itu perlu dan memang penting sekali untuk memiliki data yang valid guna dapat memastikan berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, terutama untuk pengadaan bahan baku ini. Apabila bahan baku ini dapat tersalurkan ke perusahaan kita dengan amat lancar, maka itu sudah sangat membantu proses terjadinya alur produksi yang ada di dalam sebuah perusahaan. Mengingat bahan baku melibatkan pihak ketiga, oleh karenanya diperlukan perhitungan-perhitungan khusus mengenai anggaran bahan baku ini agar manajemen perusahaan dapat memperkirakan kira-kira berapa anggaran yang harus dikeluarkan dalam rangka untuk pengadaan bahan baku agar semua proses yang berjalan itu nantinya cukup ketersediaannya dari sisi bahan baku yang harus diproses kembali. Nah, bahan baku yang digunakan untuk proses produksi itu meliputi ada beberapa jenis. Yang pertama adalah bahan baku yang bersifat langsung, di mana bahan baku ini secara langsung berperan dalam proses produksi dan memiliki hubungan yang amat erat dengan jumlah produk yang akan dihasilkan oleh perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan otomotif tentu salah satu bahan baku utamanya adalah baja.
Oleh karenanya perlu diperhitungkan berapa dia harus menganggarkan biaya untuk pembelian baja sebagai bahan utama untuk membuat dan merakit industri otomotif. Pun demikian dengan industri rumahan, misalnya industri pembuatan roti. Maka salah satu bahan utamanya atau bahan bakunya adalah tepung terigu. Oleh karenanya dengan adanya bahan baku utama tersebut, maka perlu diperhitungkan dengan pasti berapa yang harus dianggarkan untuk pengadaan tepung terigu. Itu salah satu contoh sederhana dari yang namanya bahan baku yang bersifat langsung. Kemudian ada juga jenis bahan baku yang tergolong bahan baku tidak langsung. Ini tentu agak berlawanan dengan bahan baku yang bersifat langsung, di mana bahan baku ini sifatnya adalah mendukung terciptanya proses yang lebih baik, sehingga nilai dari produk yang dihasilkan itu nilainya atau value-nya jauh lebih meningkat jika dibandingkan dengan produk-produk yang belum dalam proses. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran bahan baku, terutama dari elemen-elemen yang ada di dalam anggaran bahan baku. Adapun elemen-elemen tersebut, jika kita ingin menganggarkan bahan baku adalah bahwa yang pertama kita harus menyusun anggaran kebutuhan bahan pokok. Bahan baku. Oleh karenanya perlu ketelitian, perlu kecermatan jika kita menyusun anggaran kebutuhan bahan baku ini. Jadi perlu diprediksi secara tepat kira-kira bahan baku yang dibutuhkan itu ada berapa kilo, ada berapa ton, ada berapa macam-macam yang harus disediakan dan dianggarkan untuk kebutuhannya. Kemudian selain anggaran kebutuhan bahan baku juga ada yang namanya anggaran pembelian bahan baku. Kalau yang pertama tadi adalah anggaran kebutuhan bahan baku, artinya jumlahnya berapa, kuantitasnya berapa, dan yang kualitasnya seperti apa. Nah, yang nomor 2 atau anggaran yang ada di bahan baku ini adalah anggaran pembeliannya. Artinya, berapa biaya yang harus dibayarkan untuk pihak ketiga yang menyediakan bahan baku ketiga dengan jumlah tertentu, dengan kualitas tertentu, maka dapat dihitung berapa biaya yang muncul, berapa biaya atau anggaran yang harus disediakan guna membayar bahan baku yang kita butuhkan atau kita pesan. Kemudian elemen ketiga dari anggaran bahan baku adalah anggaran penggunaan bahan baku. Setelah tadi yang pertama adalah anggaran kebutuhannya berapa, kualitasnya yang seperti apa. Kemudian yang kedua adalah anggaran pembeliannya, berapa rupiah yang harus dikeluarkan. Kemudian yang ketiga adalah anggaran penggunaan bahan baku. Ingat, dalam penggunaan bahan baku pun ini perlu yang namanya biaya. Oleh karenanya dalam proses dari bahan baku menjadi bahan yang lebih bernilai juga perlu diperhitungkan dengan cermat berapa biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka untuk menggunakan bahan baku ini.
Kemudian elemen berikutnya dari anggaran bahan baku adalah adanya anggaran persediaan bahan baku. Ini hukumnya wajib bagi perusahaan manufaktur terutama, mengingat dalam proses industri kita tidak boleh kekurangan atau mengalami minus dari persediaan bahan baku. Jika ini sampai terjadi atau sampai persediaan bahan baku itu tidak berjalan sesuai dengan perencanaan, berarti ada sesuatu proses nanti yang akan terganggu. Salah satunya adalah nanti persediaan barang yang akan dijual pun akan berkurang. Mengingat dalam hal ini berkurangnya persediaan bahan baku juga akan mengurangi tingkat produktivitas dari produksi yang sedang dalam proses. Pun demikian, jika terjadi persediaan itu mengalami over, tentu juga ini tidak efektif karena semakin banyak persediaan yang di luar perkiraan, maka juga akan memunculkan anggaran atau tambahan biaya lagi. Oleh karenanya dalam hal ini pada saat kita menyusun anggaran kebutuhan bahan baku, anggaran pembelian bahan baku, kemudian menyusun anggaran penggunaan bahan baku sampai kita menyusun anggaran persediaan bahan baku, diperlukan data-data yang valid sehingga operasionalisasi dari perusahaan akan dapat dicapai tingkat keefektifan dan keefisienan yang tinggi. Itu tadi ada beberapa elemen dalam anggaran bahan baku. Kita lanjut kembali dengan lebih mendalam lagi. Yang pertama tadi kita telah membahas tentang anggaran kebutuhan bahan baku. Dalam hal ini jika kita ingin menyusun anggaran kebutuhan bahan baku, hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam hal ini adalah yang pertama itu adalah jenis barang jadi yang dihasilkan. Ini tentu akan mempengaruhi jumlah bahan baku yang akan harus disediakan. Kemudian elemen yang kedua itu adalah jenis bahan baku yang digunakan, itu seperti apa, jenisnya apa, kualitasnya seperti apa, ukurannya seperti apa. Nah, ini perlu ketelitian dan kecermatan jika ingin menghasilkan sebuah angka kebutuhan bahan baku yang valid. Kemudian elemen yang ketiga dari anggaran kebutuhan bahan baku adalah kita harus memperhatikan bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi. Tentu ini harus menyesuaikan dengan skala industri atau jenis industri. Ada beberapa jenis industri yang memerlukan proses yang sangat panjang untuk menghasilkan barang jadi. Namun ada beberapa juga jenis industri yang proses produksinya itu tidak terlalu panjang. Atau bahkan juga ada beberapa industri yang prosesnya itu hanya singkat saja. Ini terutama yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, oleh rekan-rekan kita yang bergelut dalam industri mikro maupun kecil. Nah, berikutnya yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran kebutuhan bahan baku adalah standar penggunaan bahan baku. Ini juga sangat penting sekali, mengingat dengan adanya standar-standar tertentu, maka produk yang akan kita hasilkan tentu akan menghasilkan sebuah produk yang memang dari sisi kualitasnya diharapkan dapat memuaskan konsumen kita.
Mengingat konsumen kita saat ini sudah sangat cerdasnya, sehingga mereka akan memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi jika produk-produk kita itu dirasakan oleh mereka kualitasnya menurun. Sedangkan kompetitor kita semakin hari juga semakin berlomba untuk menyempurnakan produk-produk mereka. Oleh karenanya perlu standarisasi yang betul-betul dapat dijadikan acuan untuk penyelamatan dan pemungsian dari standarisasi produk sesuai dengan keinginan dari konsumen. Kemudian kita akan membahas jika kita ingin menyusun anggaran pembelian bahan baku, maka ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan. Yang pertama adalah anggaran kebutuhan material. Nah, ini sangat penting sekali karena berkaitan dengan pembelian. Maka ada kesimpulan bahwa semakin besar kebutuhan akan bahan baku, maka anggaran pembeliannya atas barang baku itu pun juga akan semakin besar. Mengingat dari sisi kuantitasnya akan meningkat pula, sehingga harga yang harus dibayarkan ke pihak ketiga yang mensuplai bahan baku kepada kita pun akan meningkat. Hal kedua yang perlu diperhatikan jika kita ingin menyusun anggaran pembelian bahan baku adalah tingkat persediaan dari material itu. Persediaan bahan baku sering digunakan untuk berjaga-jaga jika kebutuhan akan bahan baku tidak sesuai dengan yang direncanakan. Artinya, pihak manajemen harus peka terhadap kondisi pasar. Ada kalanya pasar menuntut produksi jauh di atas rata-rata, namun pun sebaliknya ada kalanya permintaan pasar mengalami penurunan yang cukup signifikan. Ini tentu berhubungan sekali dengan persediaan bahan baku. Kemudian yang ketiga tentang anggaran penggunaan bahan baku. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah kita harus memahami dengan betul-betul bahwa bahan baku yang dibeli oleh perusahaan itu merupakan ada beberapa jenis. Yang pertama itu adalah bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Kemudian yang kedua, ada bahan baku yang tersimpan di gudang atau tempat penyimpanan sebagai persediaan. Nah, untuk yang keempat, jika kita menyusun anggaran persediaan bahan baku pun ada yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah tentu kita harus memperhatikan jenis bahan baku yang akan digunakan. Kemudian berikutnya kita juga harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh jumlah masing-masing bahan baku yang tersisa di gudang penyimpanan bahan baku yang akan difungsikan sebagai persediaan. Kemudian yang tidak kalah penting dalam penyusunan anggaran persediaan bahan baku adalah kita harus memastikan berapa harga per unit masing-masing jenis bahan baku.
Dan yang terakhir adalah kita juga harus memperhatikan tentang nilai bahan baku yang disimpan sebagai persediaan. Itu tadi sekilas pembahasan tentang anggaran bahan baku, di mana kita menjadi paham bahwa dengan anggaran bahan baku yang baik sekaligus benar akan dapat mendukung kegiatan operasionalisasi dari proses produksi menuju ke tingkat keefektifan dan keefisienan yang semakin baik. Tentu dengan anggaran yang telah disusun, mereka-mereka yang terlibat dalam kegiatan produksi memiliki acuan yang pasti sehingga mereka bekerja memproduksi berbagai produk sesuai dengan koridor-koridor pembiayaan yang telah direncanakan sebelumnya. Demikian penjelasan singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, Anda klik di layar Anda tombol like, kemudian Anda komentari, kemudian Anda share, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.